Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan berita duka dari salah satu warga kita dan jamaah aktif kita berdasarkan informasi yang disampaikan oleh putra beliau, almarhum Bapak Yakub Ishak, yang meninggal pada dini hari Minggu jam 1 ya, jam 1:42. Informasi yang disampaikan oleh putra beliau yang bernama Ari. Beliau ini salah satu jamaah yang sangat aktif sekali, sangat dekat sekali dengan kita para jamaah, dengan Bapak Ketua, juga dengan Bapak mantan Ketua, Bapak Hasril, yang selalu bersama-sama kalau lagi mengadakan sambil menunggu untuk melaksanakan salat syuruk dan sambil membaca Al-Quran. Nah, atas nama putra beliau meminta untuk kiranya beliau dimaafkan manakala ada kesalahan-kesalahan beliau selama pergaulan beliau dengan para jamaah. Dan tentunya kita semua pasti akan memaafkan beliau dan sekaligus mendoakan mudah-mudahan beliau diterima amal ibadah, kemudian diampuni segala dosa-dosanya, serta lurus dalam perjalanan beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggal dalam usia 56 tahun di rumah sakit. Baik, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati Bapak Ketua Dekam Al-Fauzen, yang saya hormati Bapak Pembawa acara, Bapak Haji Antun Cahaya Harjo, seluruh yang hadir di sini tanpa kecuali, baik yang ada di Depok maupun ada yang di Jakarta, atau barangkali yang saat ini partisipan yang berada di luar Jakarta. Ya, saya yakin bahwa ada peserta yang ikut serta dari luar Jakarta. Ini menunjukkan bahwa Al-Fauzen bergema ya di berbagai pelosok tanah air. Apalagi ketika kita melakukan zikir dan doa bersama setiap malam Jumat, itu Masya Allah dihadiri oleh berbagai peserta. Bukan hanya dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah, alhamdulillah. Tema yang telah disampaikan kepada saya untuk pagi kali ini adalah Idul Adha. Ya, Idul Adha kelihatannya terdengar simpel ya. Mungkin kebijakan ini diambil oleh bidang peribadatan sebagai pengganti sholat Idul Adha atau khutbah Idul Adha, di mana kemungkinan besar bahwa kita tidak menyelenggarakan Idul Adha atau sholat Idul Adha di tempat kita, ya. Tetapi kita dianjurkan untuk melaksanakan di rumah kita masing-masing. Sehingga terkait dengan tema itulah barangkali Idul Adha inilah yang akan kita kaji dalam pengajian kita pada pagi hari ini. Walaupun terdengar simpel Idul Adha ya, tetapi di dalamnya adalah samudra ya, karena Idul Adha ini sangat terkait dengan ada puasa Ramadannya, ada hajinya, kemudian ada tentang kurbannya ya. Nah, memang di dalam ajaran Islam itu hanya ada 2 hari yang harus dirayakan oleh umat Islam. Ya.
Hanya ada 2 hari yang harus dirayakan oleh umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, selain daripada itu berarti bukan dari ajaran Islam. Baik, seperti apa? Seperti Idul Istiqlal, ya, seperti hari kemerdekaan, atau Idul yang sering kita dengar, yaitu Hari Raya Ibu, atau hari-hari besar yang lain yang kita kenal di dalam bangsa kita. Tetapi meskipun dia bukan dari Islam, seperti Idul Istiqlal, Hari Kemerdekaan, namun kalau kita lihat kontennya, itu menunjukkan bahwa ada Islamnya. Kenapa? Dengan melaksanakan atau memperingati hari kemerdekaan, itu betapa kita merasa bersyukurnya kepada Allah atas anugerah nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah kepada bangsa Indonesia. Jadi kita lihat kontennya, jangan melihat bungkusnya. Begitu juga dengan Idul Hari Raya Ibu, memang tidak ada di dalam Islam, tetapi kalau kita lihat isinya, itu betapa kita dianjurkan untuk mengenang atau meresapi betapa besarnya peranan ibu dalam mendidik dan membesarkan kita, apalagi menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Sehingga Nabi mengatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ibumu, ibumu, ibumu. Ya, jadi kita meskipun hari-hari tersebut, hari besar tersebut bukan dari Islam, tetapi kalau kita lihat isinya adalah sangat-sangat Islami. Ya, nah begitu juga hari lahir atau Idul Milad disebut, ya kan, hari mengenang lahirnya seseorang. Ya, kita lihat dari isinya agar kita mensyukuri nikmat usia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali kita kepada Id, ya, Id. Baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Ya. Id, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah hari raya atau hari besar. Ya, tapi kita familiar dengan kalimat Lebaran. Ya. Jadi yang sangat familiar di kita adalah Lebaran. Jadi kalimat Lebaran ini sangat populer ketimbang kita menyebut hari besar atau hari raya, ya, kecuali dalam konsep-konsep yang resmi, ya. Nah, padahal Lebaran itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, ya, kalau tidak salah, yang berarti kira-kira sudahan, ya, atau setelahan, kira-kira begitu. Maaf dari Jawa, kalau saya salah mohon kira-kira bisa dikoreksi. Atau wisbar, ya, sudah selesai kira-kira, sudah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian sudah selesai melaksanakan wukuf di padang Arafah. Itu yang disebut dengan Idul Adha. Nah, padahal kalimat Id itu sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, ya. Berasal dari bahasa Arab, ya'ud kullu sanah bifarahin mujaddad. Artinya sesuatu yang terulang, ya, sesuatu yang terulang setiap tahun. Ya, jadi kalau kita tahun-tahun lalu melaksanakan Idul Fitri, maka tahun berikutnya kita akan ketemu lagi. Begitu juga Idul Adha selalu terulang tahun-tahun berikutnya dan kita akan merayakannya lagi. Jadi yang namanya Id itu adalah sesuatu yang terulang setiap tahun. Contoh misalnya Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Idul Fitri artinya adalah
kembali berbuka, ya. Karena selama 1 bulan penuh kita tidak pernah tidak makan, tidak minum, ya, menahan hawa nafsu, ya. Nah, itu selama 1 bulan. Kemudian setelah selesai 1 bulan, maka kita kembali fitri. Maksudnya adalah kembali berbuka sebagaimana biasa. Itu sebagaimana biasa sebelum bulan puasa. Jadi itu yang disebut dengan Idul Fitri. Kembali kita berbuka. Ya. Bukan kembali ke habit. Seharusnya kembali berbuka itu adalah kembali kita makan dan minum dan tetap menahan hawa nafsu. Jadi kalau tadinya sebelum bulan puasa dia agak sedikit suka marah-marah, misalnya sebelum bulan puasa dia ada sifat-sifat yang tidak terpuji, maka hendaknya kembali berbuka itu, hendaknya sifat-sifat itu pun diharapkan tidak muncul lagi setelah kita berbuka. Nah, inilah yang disebut bisa juga kembali kepada fitrah. Ya, apa yang dimaksud kembali kepada fitrah? Yaitu kembali kepada jati diri kita yang orisinil. Apa itu orisinil? Ya, fitrah manusia adalah suci, bersih. Nah, selama Ramadan kita ditempa dengan berbagai macam ibadah, ya, ada tarawihnya, ada salat lailnya, ada tarawihnya dan lain sebagainya. Di samping menjaga dan menahan hawa nafsu, maka setelah selesai berpuasa selama 1 bulan, kita kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian diri kita yang asli. Karena aslinya manusia itu adalah suci, bersih, orisinil. Nah, itu sebabnya keorisinilan, kefitrahan inilah sebagai modal untuk melaksanakan ibadah haji yang waktunya memang sangat berdempetan, ya, antara bulan puasa dengan waktu melaksanakan ibadah haji. Itu bedanya cuma 1 hari, Pak Bu, ya. Begitu 2 Syawal setelah Lebaran, itu semuanya adalah kesananya sampai 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, itu semuanya adalah bulan-bulan haji. Seperti yang kita sekarang ini adalah bulan-bulan haji. Nah, baik. Begitu juga dengan Idul Adha. Jadi Idul Adha kita kembali merayakan, kembali berkurban setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Jadi yang namanya Id adalah sesuatu yang selalu terulang setiap tahun. Itulah yang kita rayakan. Makanya disebut dengan Id. Yang kalau bahasa kitanya disebut dengan hari raya atau hari besar. Nah, Idul Fitri, Bapak dan Ibu sekalian, itu diklasifikasikan sebagai Idul Asghar, yang artinya hari raya kecil. Meskipun dia hari raya besar, tetapi diklasifikasikan sebagai hari raya kecil. Kenapa dikatakan hari raya kecil? Karena dilihat dari nilai dan makna perjuangan yang ada di dalamnya. Hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum. Itu sebabnya dikatakan, diklasifikasikan sebagai Idul Asghar, hari raya kecil. Konsewu, mungkin suaranya diumur dulu, Ibu. Itu tadi Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan Idul Adha? Nah, Idul Adha itu diklasifikasikan sebagai Idul Akbar atau hari raya besar. Kenapa dikatakan hari raya besar? Karena sangat tergantung nilai dan makna perjuangan yang ada di dalamnya. Terlebih-lebih bagi
saudara-saudara kita atau mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari sejak menabung, kan perjuangan itu Bu, Pak. Kemudian setelah menabung bertahun-tahun lalu mendaftar, setelah mendaftar menunggu antrian lagi, ya kan? Lalu setelah menunggu antrian, berangkatlah jamaah sesuai kloter yang telah ditentukan oleh pemerintah kita, perjalanannya 9 jam, begitu sampai tiba di tanah suci, ada amalan-amalan yang sangat-sangat berat dilakukan. Ada yang namanya tawaf kudum, ada yang namanya tawaf tamattu, ada yang namanya tawaf umrah. Nah, amalan-amalan inilah memerlukan perjuangan yang sangat besar. Jadi kalau tiba saatnya Idul Adha, maka kita kaum muslimin terkait dua kegiatan penting. Ya, dua kegiatan penting. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji di tanah suci, dan yang kedua adalah pelaksanaan salat Id, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan korban. Baik, saya masih belum masuk kepada dua tahun terakhir di mana para jamaah belum bisa berangkat atau belum bisa menunaikan pelaksanaan ibadah haji. Saya bicara normatifnya dulu ya, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Nanti saya akan masuk ke masalah-masalah yang kenapa jamaah tahun ini bahkan tahun yang lalu tidak berangkat, atau kenapa pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jamaah, ya kan? Berdosakah ya pemerintah kita karena tidak menyelenggarakan atau memberangkatkan jamaah haji, atau berdosakah pemerintah Arab Saudi yang membatasi jumlah jamaah? Berdosakah kita ketika kita tidak melaksanakan salat Jumat, ya? Atau berdosakah kita ketika kebijakan DKM tidak mengadakan atau tidak menjalankan sholat Idul Adha? Atau berdosakah kita ketika pelaksanaan ibadah kurban yang biasa kita lakukan, ya, saat ini mungkin ada teknis lain yang diambil kebijakannya oleh para pengambil keputusan di DKM Al-Fauzan. Saya masih belum masuk ke sana lagi, tetapi saya hanya bicara normatifnya dulu, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Nah, lalu saya masuk ke masalah haji. Apa sih yang dimaksud dengan al-hajj atau haji itu? Ya, di sini ada dua makna. Yang pertama adalah makna lugawi atau arti berdasarkan etimologi atau secara bahasa. Jadi secara bahasa yang namanya haji itu adalah berkunjung atau ziarah, ya, secara bahasa. Jadi kalau misalnya kita pergi ke satu tempat, ya, maka itu disebut dia sedang berhaji. Tapi secara bahasa, ya, kemanapun kita berkunjung, ya, itu disebut kita berhaji atau al-qas atau berkunjung, ya. Nah, kemudian dalam pandangan terminologi Islam atau secara istilah dalam syariat Islam itu adalah ziarah ilal Masjidil Haram, mengunjungi, ya, berziarah ke Masjidil Haram fi auqatin makhsusah, dalam waktu-waktu yang tertentu, ya. Jadi kalau orang pergi ke Mekah tapi bukan dalam waktu yang tertentu, maka itu belum disebut dia melaksanakan ibadah haji, ya. Sekalipun dia masuk Masjidil Haram, sekalipun dia ke Arafah,
Sekalipun dia berada di Mina atau berada di Musdalifah, tapi di luar batas, di luar hari-hari yang sudah ditentukan, maka tidak disebut dia melaksanakan ibadah haji. Barangkali kalau melaksanakan umrah bolehlah, ya. Nah, tapi ini berkaitan dengan masalah haji, yaitu mengunjungi Baitullahil Haram, ya, Ka'bah maksudnya, ya, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kapan waktu-waktu yang sudah ditentukan itu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 kalau tidak salah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Nah, seperti apa yang sudah dimaklumi? Jadi begitu setelah kita menyelesaikan sholat Idul Fitri, maka besoknya itu sudah masuk bulan-bulan haji. Ya. Jadi Syawal, Zulqaidah, dan 10 Zulhijjah. Jadi ada 2 bulan, 10 hari yang disebut dengan bulan-bulan haji. Tetapi kapan haji yang dimaksud dalam syariat tersebut? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah berarti besok, Pak. Ini kan 8 Zulhijjah nih sekarang. Ya, berarti besok itu jamaah sudah melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang merupakan salah satu rukun penting dari segala rangkaian-rangkaian ibadah haji. Jadi rukun terpenting pada tanggal 9 Zulhijjah atau pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Jadi kalau hari ini tanggal 18, besok tanggal 19, maka jamaah haji sudah berada di Padang Arafah untuk melakukan salah satu rukun daripada rukun terpenting daripada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Jadi kalau 8 Zulhijjah, 7 Zulhijjah misalnya, atau hari ini ada orang berada di Arafah, itu masih belum disebut melaksanakan ibadah haji. Ya, nah, kira-kira begitu. Jadi auqat maksusah, amakin maksusah, auqatin maksusah itu artinya pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian fi amakin maksusah, tempat-tempat juga yang sudah ditetapkan seperti Mekah, Masjidil Haram, Arafah untuk melaksanakan wukuf, kemudian Musdalifah untuk mengambil batu, ya. Antara Arafah dengan Musdalifah itu kurang lebih 15 km. Kemudian dari Musdalifah setelah mengambil batu, ya, untuk melempar jumrah ke Mina, nah dari Musdalifah ke Mina itu kurang lebih 5 km. Ya, makanya tidak heran kalau biasa pelaksanaan ibadah haji itu kalau dari Arafah untuk menuju Mina, jutaan manusia saat itu ada yang berangkat habis maghrib misalnya, ada yang berangkat habis Isya dari Arafah untuk menuju Mina, itu biasanya besok harinya baru tiba di Mina. Perjuangan bukan? Sangat perjuangan sekali, karena itulah memerlukan pengorbanan yang mumpuni dibarengi dengan kesehatan. Kalau sekarang mungkin agak mudah ya, tapi saya masih belum masuk ke situ dulu. Agak mudah kenapa? Karena jamaahnya sangat terbatas sekian orang. Jadi mungkin cepat sekali selesainya rangkaian ibadah-ibadah haji dilaksanakan. Nah, jadi itu yang disebut dengan haji secara istilah. Kalau secara bahasa tadi kemanapun kita pergi itu sudah disebut haji, ya kan? Berkunjung. Ya, saya mengunjungi Pak Munadi misalnya, ya saya berhaji itu, ya. Ya Pamu, ya. Kemudian saya berkunjung kemanapun, ya saya pergi ke Jakarta, yaitu Al-Qas, berkunjung ke rumah orang tua atau ke rumah saudara, itu semuanya adalah haji dalam konteks bahasa.
Tapi dalam konsep yang dimaksud oleh syariat Islam adalah yang tadi saya sampaikan, ya, ziarah ke Masjidil Haram pada waktu-waktu tertentu, kemudian mengunjungi tempat-tempat tertentu yang tadi sudah saya sampaikan dengan amalan-amalan tertentu. Jadi amalan-amalan tertentu itu maksudnya adalah tawaf, sa'i, ya, mencukur rambut, kemudian apalagi, ya, mengambil batu, itu melempar jumrah. Nah, itu semuanya amalan-amalan tertentu. Tanpa itu dilakukan, maka tidak disebut haji. Walaupun pada bulan-bulan itu jamaah haji berada di sana. Lalu wajibkah melaksanakan ibadah haji ini? Jelas, sangat wajib. Kenapa? Karena dia di samping salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5 itu, juga Allah berfirman. Apa kata Allah? Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji apabila dia mampu. Ya, berarti kalau dia tidak mampu, berarti masih belum berlaku baginya kewajiban. Jadi bagi mereka yang mampu. Nah, sekarang jangankan mereka yang mampu, ya, yang tidak mampu saja 2 tahun belakangan ini mereka tidak berangkat, ya. Yang mampu saja, ya, tidak bisa berangkat, apalagi yang tidak mampu. Nah, inilah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi, dan setiap kebijakan yang diambil atau diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi selalu berkonsultasi dengan yang namanya Hay'ah Kibarul Ulama, sebuah lembaga atau dewan para ulama. Dan dewan para ulama ini menyetujui keputusan yang diambil oleh otoritas pengambil keputusan di Arab Saudi bahwa untuk tahun ini jamaah haji itu dibatasi hanya kurang lebih 60.000 jamaah, ya, 60.000 jamaah, ya. Dan itu pun berlaku bagi penduduk setempat beserta orang-orang mukimin yang tinggal di sana. Nah, inilah berdasarkan keputusan ini, salahkah pemerintah Arab Saudi? Lalu berdosakah pemerintah Indonesia ketika tidak memberangkatkan? Berdosakah pemerintah kita ketika masjid ditutup, ya kan? Kemudian tidak ada Jumatan, kemudian tidak ada salat Idul Adha misalnya, ya. Mari ini kita kaji secara seksama agar kita paham supaya kita tidak gagal fokus dalam menyikapi persoalan yang ada akibat apa? Akibat wabah pandemi. Bukan malah menurun, malah semakin mengganas dan merajalela. Ya, kalau tahun kemarin saja kita tidak bisa melaksanakan kebebasan dalam melaksanakan ibadah, apalagi di tahun 2021 ini. Ya, jadi pemerintah kita, kemudian pemerintah Arab Saudi, kalau dipandang dari sudut keputusan itu, ya, maka saya katakan itu sudah benar sesuai dengan syariat Islam. Apa saja syariat Islam itu? Nah, di sini mari kita bersama-sama kita kaji dulu, ya Pak ya, kita kaji agar kita paham, ya kan? Tidak sekedar mendengar atau tidak sekedar apa yang dikatakan oleh pemerintah, tapi kita juga harus tahu, ya, kenapa sikap ini diambil oleh pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Republik Indonesia.
Nah, landasan yang dipakai untuk menetapkan pembatasan jamaah, ditutupnya masjid, tidak ada Jumatan, tidak ada korban. Korban tetap ada ya, korban tetap ada. Cuman cara penyembelihannya seperti apa ya? Seperti kita kalau tahun-tahun lalu itu adalah dilaksanakan di daerah kita gitu. Jadi tetap ada, cuman teknisnya barangkali yang berbeda, yang barangkali nanti itu akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Nah, dari mana hal-hal ini ya? Keputusan-keputusan ini diambil, yang pertama adalah berdasarkan dari rumusan, ya, rumusan atau landasan fikih. Ya. Apa itu landasan fikih atau dalam bahasa Arabnya disebut kaidah fikhiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya kaidah fikhiyah ini asing bagi kita ya Pak, Bu. Asing gitu ya. Karena yang kita kenal selama ini ya fikih gitu kan. Belum pernah mendengar yang namanya yang disebut dengan kaidah fikih ya, atau kaidah fikhiyah, atau rumusan-rumusan atau landasan-landasan fikih. Nah, ini barangkali cukup asing bagi kita. Karena yang kita ketahui adalah hanya sebatas fikih saja, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ada 3 jenis disiplin ilmu dalam masalah ini. Ada 3 jenis disiplin ilmu. Nah, ketiga itu yang pertama adalah fikih, ya kan? Fikih. Yang kedua usul fikih, ya. Nah, saya melihat Ibu Subur tuh lagi konsen mencatat itu, ya. Yang pertama adalah fikih, yang kedua usul fikih, ya. Nah, kemudian ketiga rumusan fikih, ya. Ketiga rumusan fikih. Baik. Dari 3 jenis kelamin inilah ya, maka keputusan-keputusan ulama itu diambil, ya. Apa artinya fikih? Fikih artinya pengetahuan tentang status hukum. Fikih adalah pengetahuan tentang status hukum yang merupakan hasil observasi atau hasil ijtihad para ulama. Seperti apa? Seperti bagaimana fikih itu mengatur, ya, mengatur cara hubungan hablum minallah, dalam ini adalah ibadah. Apakah ibadah sholat, apakah ibadah puasa, apakah itu ibadah haji, atau apakah itu juga ibadah kurban yang disebut dengan adha. Ya. Nah, ini diatur oleh fikih. Ya. Nah, kemudian juga fikih itu mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia atau yang disebut dengan muamalah. Ya, ini adalah fikih. Ya. Lalu apa itu usul fikih? Usul fikih itu adalah cara, ya, cara atau sebuah metode sebagai perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Ya. Jadi cara, ya, sebagai perantara untuk menghasilkan lah atau memproduksi sebuah status hukum. Ya. Seperti misalnya, Pak, Bu, kalau kita mau salat wudhu enggak? Wudhu. Nah, wudhunya ini adalah wajib. Nah, kenapa dia bisa wajib? Maka itulah yang digarap oleh usul fikih, bukan fikih. Jadi fikih itu hasil produksinya aja, ya, hasil terakhir itu. Tapi usul fikih inilah yang menggarap bagaimana itu bisa menjadi wajib dalam melaksanakan ibadah wudhu yang bersumber kepada dalil-dalil, ya, yang syar'i tentunya. Jadi bahasa gampangnya begini, Pak. Fikih itu adalah sebuah produk. Ya. Fikih adalah sebuah produk. Usul fikih
cara bagaimana memproduksi. Ya. Usul fikih itu cara bagaimana memproduksi produk itu. Ya. Gampangnya begini Pak, Bu. Ini ya, saya kasih contoh. Ya. Ini kue, Bu, Pak. Ini kue ya. Ini kue atau roti. Tapi belum sempat saya makan nih, karena kita keburu pengajian ya. Ini enak banget roti ini dimakan sama teh manis panas. Wow, luar biasa itu. Jadi katakanlah roti. Nah, roti itu adalah fikih. Ya. Roti itu adalah fikih. Nah, cara membuat roti itu adalah usul fikih. Ya. Jadi roti itu fikih, cara membuat rotinya itu adalah usul fikih. Lalu bagaimana dengan jenis kelamin yang ketiga, yaitu rumusan fikih. Jadi rumusan fikih atau kaidah fikih ini menghimpun persoalan-persoalan fikih, menghimpun persoalan-persoalan fikih ya yang dijadikan sebagai ketentuan hukum. Ya, sebagai ketentuan hukum. Jadi misalnya kalau roti tadi fikih, cara membuatnya itu adalah usul fikih, maka mengumpulkan jenis-jenis roti itu adalah garapannya kaidah fikih atau rumusan fikih. Ya, saya kira jelas nih Pak ya, Bu. Kalau nggak jelas nanti bisa kita diskusikan. Ya, nah. Dari 3 jenis disiplin ilmu yang merupakan satu rumpun, ya, saya mengambil satu contoh. Saya mengambil satu contoh, ada kaidah fikih yang berbunyi kemudaratan itu hendaknya dihilangkan. Saya ulang, kemudaratan itu hendaknya dihilangkan. Nah, apa artinya kaidah ini? Kaidah ini hasil daripada observasi para ulama dari hadis Nabi yang berbunyi la darara wala dirar. Janganlah memberikan mudarat kepada orang lain ya dan juga kepada diri kalian sendiri. Kira-kira begitu. Jadi kaidah, salah satu contoh kaidahnya adalah berbunyi kemudaratan hendaknya dihilangkan. Jelas ya. Nah, dari mana kaidah ini diambil? Kaidah ini diambil dari observasi para ulama mengambil sebuah hadis Nabi yang berbunyi la darara wala dirar, yang artinya janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Jelas? Jadi kira-kira berdasarkan satu kaidah ini saja, keputusan yang diambil pemangku kebijakan, tidak adanya ibadah secara berkelompok, tidak adanya kerumunan, ya, dibatasinya jumlah jamaah haji, ya, dan lain sebagainya, kira-kira salah enggak, Bu, Pak? Ya kan? Berdasarkan hadis ini, maka hasil kaidah ini, maka jelas apa yang diambil oleh MUI misalnya, apa yang telah diputuskan oleh Hay'ah Kibarul Ulama atau Dewan tertinggi para ulama di Arab Saudi, maka itu berdasarkan dengan syariat Islam. Ini baru satu kaidah, Pak. Ya. Kemudian kaidah yang kedua ada berbunyi darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kemudaratan itu diutamakan daripada mengambil keuntungan. Ya. Nah, ini juga kaidah yang kedua juga sangat relevan sekali dengan situasi dan suasana pandemi yang saat ini kita hadapi. Nah, ini baru dua, banyak Pak Bu kaidah-kaidah yang
membolehkan untuk kita tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa? Karena tujuan syariat diantaranya adalah menjaga nyawa. Hifzun nafs. Min maqasidis syariah hifzun nafs. Jadi di antara tujuan syariat itu adalah untuk menjaga nyawa. Nah, kalau ini kita tidak jaga, Pak, ya kan? Ya, di masa pandemi ini, Masya Allah, ini saja sering kita dengar. Bahkan di bulan Juli ini ada tetangga kita, saudara kita, jamaah kita, ya, ada di blok E itu sudah 3 di bulan Juni ini. Padahal beliau ini juga sangat menjaga, tapi muqaddar sudah ditentukan oleh Allah bahwa memang beliau-beliau dipanggil oleh Allah pada saat pandemi seperti saat ini. Jadi sekali lagi saya ulang, berdasarkan kaidah-kaidah yang tadi saya sampaikan, ya maka keputusan untuk membatasi jumlah calon haji yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi, ya, dan juga keputusan pemerintah RI, ya, saya rasa ini sangat-sangat beralasan dan sesuai dengan sandaran-sandaran teologis atau sandaran-sandaran syariah. Jadi nggak ada masalah Pak Sasongko, ya, nggak masalah Pak Munadi, ya kan, nggak salah Pak Anton. Kalau kebijakan yang diterapkan oleh DKM Al-Fauzen ya selama PPKM ini juga mengikuti atau berdasarkan kepada keputusan pemerintah. Atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasulnya, wa ulil amri minkum, dan para pengambil kebijakan atau katakanlah dalam hal ini adalah pemerintah, sepanjang ulil amri ini tidak mengajak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu kira-kira Pak. Jadi yang namanya Idul Adha ini sangat luas sekali, dan Adha itu sendiri adalah artinya diambil daripada udhiyah, ya. Idul Adha itu adalah udhiyah yang secara bahasa atau secara etimologi dalam kitab-kitab fikih itu disebut adalah ismun lima yudhahabihi adalah satu nama, ya, satu nama yang dikorbankan atau satu nama yang disembelih. Berarti nama ini adalah hewan, kan, dan hewan itu pastinya adalah hewan-hewan ternak, ya kan. Nah, jadi itu secara bahasa, ya, etimologi. Sedangkan dalam istilah, ya, secara terminologi adalah apa yang disembelih, ya, apa yang disembelih dari hewan-hewan ternak, maka itulah disebut dengan udhiyah atau kurban, ya, dari awal, ya, min awal ayyamit tasyrik, dari awal hari tasyrik, yaitu hari 10 maksudnya, 1 hari setelah hukum, terus selama 3 hari. Nah, jadi ayyamut tasyrik itu adalah 3 hari. Gitu. Nah, selama inilah orang melaksanakan udhiyah atau adha, yang kita menyebutnya Idul Adha, jadi merayakan adha, jadi sembelihan korban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ya, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban itu. Lalu hukumnya bagaimana? Hukumnya untuk udhiyah adha ini adalah menurut jumhur ulama, ya. Jumhur itu pendapat Syafi'iyah, pendapat Hanabilah, pendapat Malikiyah,
Ya, ini disebut jumhur. Jumhur mengatakan bahwa yang namanya menyembelih hewan korban itu adalah sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dianjurkan, terlebih-lebih bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta. Ya, untuk apa? Pertama, untuk rasa syukur kepada Allah, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan sesama dengan membagikan hewan-hewan yang tadi telah dipotong, sehingga terasa tidak ada gap antara si kaya dengan yang si miskin. Jadi untuk membina hubungan sosial antar sama manusia, di samping untuk mengenang kembali perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga besar Nabi Ibrahim alaihimussalam, yang riwayatnya diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. As-Saffat ayat 100 sampai 107. Nah, inilah kita mengenang kembali bagaimana sabarnya Ismail alaihissalam, bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana sabarnya Siti Hajar alaihissalam. Satu keluarga besar ini ternyata lebih mematuhi, lebih mencintai Allah ketimbang mencintai yang lain-lainnya. Ya. Nah, lalu bagaimana? Nanti akan kita diskusikan. Lalu bagaimana dengan beliau-beliau ya yang 2 tahun ini tidak bisa berangkat, padahal sudah sudah menabung barangkali ada yang puluhan tahun, ada yang sudah sampai ONH-nya kemudian dia daftarkan. Begitu didaftarkan menunggu antrian, setelah menunggu antrian tidak jadi berangkat. Ya, tentu kita juga memahami secara psikologis mereka terpukul, Pak. Ya, secara psikologis mereka sangat terpukul. Tetapi kita tentu saja harus mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ya ayat 216 yang berbunyi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi sebenarnya sesuatu itu menjadi baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu tapi sebenarnya engkau cintai itu akan berakibat buruk bagi kamu. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui apa-apa. Apalagi didasari dengan kaidah-kaidah yang tadi setelah saya kemukakan. Walaupun itu dibolehkan, tidak melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, tetapi berdasarkan kaidah-kaidah tadi, karena tidak adanya keamanan dalam perjalanan, adanya wabah jangan sampai menularkan dan tertular yang disebut dengan la darara wa la dirar. Janganlah memberikan mudarat kepada orang dan juga kepada diri kamu. Kemudian menghindari mudarat itu adalah lebih diutamakan ketimbang mengambil satu keuntungan. Saya rasa inilah yang menjadi pegangan kita, ditambah lagi dengan tujuan syariat. Maqasid syariah yang adalah menjaga nyawa. Ya, betapa banyak apalagi di negara Arab, Pak. Pandemi ini di negara Arab, terutama di Tunisia. Itu suasananya juga sangat mencekam, dan itu berdasarkan informasi langsung komunikasi saya dengan penduduk yang ada di sana. Jadi saya bukan lewat media, tetapi langsung komunikasi. Kemudian bagaimana situasi dan keadaan saat ini di Arab Saudi yang merupakan hari tarwiyah. Besok sudah wukuf. Bagaimana situasi dan keadaannya? Barangkali nanti kita akan mendapat salah satu peserta yang saat ini mengikuti langsung dari Mekah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti kita bisa dengar secara langsung apa yang saat ini terjadi di sana dengan jumlah 60.000 jamaah yang telah diizinkan. Apakah ada persyaratan-persyaratan khusus? Apakah yang berangkat harus divaksin dulu? Atau
apakah harus berbayar dan lain sebagainya. Ya, karena sepengetahuan saya bahwa 2 tahun tidak terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi ini sudah kehilangan pemasukan secara ekonomi sekitar 12 miliar dolar, ya kan, dan sangat terimbas kepada warganya dan tentu juga sangat terimbas kepada mereka yang mempunyai travel untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Nah, oleh karena itu, saya hanya bisa mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang kebetulan saat ini tidak bisa berangkat karena satu dan lain hal, ya kan? Karena hukum itu, Pak, sesuai dengan sebab akibat, ya, sesuai dengan ini berlaku, kewajiban berlaku, tapi sudah tidak berlaku karena ada satu hal yang mendasari, yaitu adalah wabah pandemi, apalagi varian Delta yang juga sampai ke Arab Saudi di sana. Oleh karena itu, bagi jamaah yang saat ini berada di sana, dan sepengetahuan saya ada sekitar 300 ya warga Indonesia yang melaksanakan ibadah jamaah haji yang mereka yang tinggal di sana, ya sekitar 300 sekian ya. Alhamdulillah ya, mereka lah insya Allah mendoakan kita agar kita juga senantiasa dalam keadaan seperti ini dijauhkan dari mara bahaya, dan kita juga mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji saat ini di masa pandemi ini juga insya Allah dalam keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjadikan haji yang mabrur. Dan perlu diketahui bahwa haji yang mabrur itu terkadang tidak terlepas daripada oleh perbuatan seseorang, Bu. Ya, jadi jangan bersedih Bapak Ibu sekalian yang kebetulan saat ini tidak bisa berangkat, bahwa untuk mendapatkan gelar mabrur itu tidak mesti harus berhaji, ya. Kenapa? Mabrur itu artinya kata objek daripada kalimat albir. Albir artinya kebaikan dan kebajikan. Pernah kan kita mendengar birrul walidain, berbuat baik ya kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita berbuat baik apapun yang kita lakukan, apalagi misalnya calon jamaah yang tidak berangkat tahun ini itu kan mempunyai bekal ya atau sangu untuk ke sana. Bagaimana kalau sangu ini dibelanjakan untuk memotong satu hewan korban misalnya, kemudian dibagikan kepada para fakir dan miskin, itu adalah perbuatan bir dan akan menjadikan haji yang mabrur. Ya, menjadikan mabrurnya seseorang akibat perbuatan-perbuatan soleh, terlebih-lebih perbuatan sosial, ya, untuk menjaga hubungan harmonis ya antara komunitas masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Nah, oleh karena itu dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin ya, Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa ada salah satu orang tabi'in. Tabi'in ya, tabi'in perlu dibedakan. Nabi, orang yang selalu bersama Nabi ini adalah disebut dengan sahabat. Ya, tabi'in orang yang belum pernah melihat Nabi tapi pernah hidup bersama sahabat. Nah, itu disebut tabi'in. Ada yang bernama Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak ini waktu melaksanakan ibadah haji, beliau tertidur di Masjidil Haram. Tertidur lalu bermimpi. Dalam mimpi beliau itu beliau mendengar dua malaikat sedang berbincang-bincang. Malaikat yang pertama mengatakan, ada berapa jumlah jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Malaikat yang kedua menjawab ada sekitar ratusan orang yang melaksanakan ibadah haji. Gitu. Malaikat pertama lalu menjawab, tidak satu pun. Kata malaikat yang pertama, mereka yang melaksanakan ibadah haji itu mendapat haji mabrur karena kecuali akibat perbuatan seseorang. Ya, akibat perbuatan seseorang itulah akhirnya jamaah yang melaksanakan ibadah haji ini menjadi mabrur semua.
namanya adalah muwafaq, ya, tukang sol sepatu di Syam atau di Syria. Loh, ceritanya bagaimana? Ini cerita yang ada di Ihya Ulumuddin, dan Syekh ulama yang bernama Muhammad Ramadan Al-Buti, ya, salah seorang ulama di Mesir, juga dalam ceramah beliau pernah menyampaikan cerita seperti ini. Nah, penasaranlah Abdullah bin Mubarak ini, kok saya bisa mendapat haji mabrur karena gara-gara seseorang ini. Siapakah seseorang itu? Sepulang haji, Abdullah Mubarak mencari orang tersebut, ternyata bernama Muwafaq, ya, orang tersebut bernama Muwafaq, dan pekerjaannya adalah tukang sol sepatu. Nah, ketika Abdullah bin Mubarak ini ketemu dan bincang-bincang, ya, apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya hanya sebagai tukang sol sepatu. Nah, saya heran, saya aneh, apa amalan Anda? Saya mendengar mimpi, bincang-bincang malaikat, gara-gara kamu saya menjadi haji mabrur. Oh, kalau begitu dia ceritakan, Pak, masalahnya. Jadi sejak lama dia bermimpi, si Muwafaq ini sejak lama untuk melaksanakan ibadah haji, dia menabung, ya, dengan sekian, akhirnya terkumpullah. Nah, waktu ingin setoran lah kasarnya begitu, dia melihat ada orang di tengah jalan sedang memakan bangkai, ya, bangkai binatang, ya. Nah, lalu Abdullah Muwafaq ini bertanya bahwa memakan bangkai binatang itu tidak boleh dan haram hukumnya. Si perempuan yang memakan bangkai ini menjawab, haram bagi Bapak, tapi boleh bagi saya. Ternyata ibu yang memakan bangkai ini sudah janda lama sekian tahun, anaknya banyak, tidak ada sedikit pun, tidak ada sebutir biji pun, tidak ada setetes air pun yang bisa dimakan dan yang bisa diminum. Akhirnya si Muwafaq ini tidak jadi nyetor ONH, Pak Bu. Dia berikan apa yang dimiliki kepada ibu yang memakan bangkai ini dan anak-anaknya. Hiduplah dengan uang yang saya berikan ini. Jadi dia tidak jadi berangkat haji karena kesalehan sosialnya terhadap orang lain. Gara-gara itulah malaikat mengatakan semua yang melaksanakan ibadah haji pada saat itu yang berjumlah sekian ratus itu mendapatkan haji mabrur. Jadi untuk mendapatkan gelar mabrur, ya insya Allah dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan dilakukan, terlebih-lebih kebaikan terhadap saudara-saudara kita yang barangkali tidak seberuntung kita, maka ini adalah sangat momentum, ya, momentum yang sangat baik di saat pelaksanaan ibadah haji. Pada saat itu kita mengorbankan di apa yang ada pada diri kita, ya kan, terutama untuk memotong hewan-hewan ternak yang dibagikan kepada saudara-saudara kita. Jangankan di hari biasa yang normal, subhanallah, masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk memotong, terlebih-lebih saat ini di saat ekonomi juga lagi sulit. Saya rasa begitu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang barangkali kita perdalam lagi, nanti bisa kita bisa diskusikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Pak Ustadz atas tadi apa yang sudah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya dan juga bagi Pak Kiai, semoga barokah dan juga buat keluarganya. Amin, amin, amin. Untuk sesi berikutnya yaitu kita mengadakan diskusi tanya jawab bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Al-Fauzen khususnya, baik yang di lingkungan kita maupun yang di luar, di Jakarta maupun yang ada di daerah lain. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya kepada Pak Kiai kita tentang tadi apa yang sudah materi yang sudah diberikan. Semoga kita lebih memahami dan lebih meyakinkan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan.
Silakan raise hand. Pak Munadi ini yang pertama. Saya Pak Haji, Oh ya, monggo, daftar monggo ya. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya bisa ikut serta di sini, terutama kepada Pak Kiai Saifuddin dan juga Bapak Ketua DKM. Lalu MC-nya ini yang selalu muncul, Pak Haji Anton. Ada satu atau dua pertanyaan. Yang pertama mengenai masalah haji. Yang saya pernah membaca bahwa haji itu, pelaksanaan haji itu sudah dilakukan 2000 tahun sebelum Nabi Adam ke bumi. Pada saat itu yang namanya Baitullah itu seperti yakut berwarna merah. Ini yang saya tidak paham. Oleh karena itu mohon Pak Kiai bisa menjelaskan. Dan yang kedua, tadi dikatakan karena masalah pandemi ini sehingga beberapa calon jemaah haji batal melaksanakan ibadah haji. Di satu sisi niatnya sudah penuh. Tetapi andai kata belum melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti tadi Pak Kiai katakan, dan belum berangkat, kemudian yang bersangkutan meninggal. Bagaimana hukumnya? Apakah bisa dikatakan haji mabrur karena dia sebetulnya belum melaksanakan apa-apa, belum beramal apa-apa, hanya karena menunggu saja? Jadi dua pertanyaan itu mohon informasi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak wabarakatuh. Haji Anton? Dijawab. Langsung ya? Ya, langsung aja Pak Kiai. Ya. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Munadi, saya untuk mengundang Saudara Najah. Aftah as-sawt. Najah, aftah as-sawt. Riwajan. أرجوك أرسل لي الحالة الوضع في السعودية خاصة أداء الحج بالنسبة للحجاج. دحين أنا عم يكلم. أوكي. عمي هو Halo. Halo, sudah buat kan? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini maaf saya mengundang salah satu tokoh agama di Arab Saudi yang barangkali kita bisa mendengar langsung situasi dan kondisi saat ini di Arab Saudi, khususnya situasi tarwiyah saat ini, bagaimana, apakah ada jamaah Indonesia atau berapa jamaah yang berangkat dan bagaimana cara-cara keberangkatannya barangkali. Silakan Pak Kiai Abdul Rahim. Baiklah, tapi permasalahan situasi pemberangkatan jemaah haji atau bagaimana pelaksanaan memberangkatkan ke Mina, ke Arafah, kita tidak mempunyai pengetahuan dalam masalah ini karena itu ditangani oleh jihad-jihad yang sudah ditentukan. Kita untuk ke masjid saja sulit. Jadi dalam permasalahan cara pemberangkatan apa segala itu kita tidak mempunyai bahan yang bisa dikemukakan. Tapi yang diumumkan oleh pemerintah Saudi di dalam surat kabar bahwasanya jemaah yang datang ke Mekah itu cuma dibatasi hari 7 dan 8. Hari 7 dan 8 ya. Nah, ini hari 7 kan? Hari ini 7 ya besok. Ya, bukan 8 hari ini ya.
Bukan 8, ini hari 7, besok 8. Oke. Jadi mereka tidak dibolehkan datang sebelum hari itu. Satu, itu yang disiarkan di surat kabar. Oh, Ya. tidak boleh datang ke Mekah ya maksudnya? Ya, artinya tidak boleh datang ke Mekah kecuali sudah tanggal 7, tanggal 8. Oh, jadi 2 hari sebelum wukuf baru boleh ya? Ya, itu kemudian lagi supaya mereka hanya diizinkan untuk tawaf kudum. Tawaf kudum, ya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan umrah sebelum berhaji. Iya. Berarti tidak ada yang tamattu ya Pak Kiai ya? Tidak ada yang tamattu. Jadi terus cuma tawaf kudum, nanti menunggu diberangkatkan ke Mina, ke Arafah. Itu yang resmi diumumkan melewati surat kabar. Surat kabar mereka. Jadi tidak bisa leluasa dan mereka dijaga. Artinya diatur. Tidak bisa ke sana kemari, istilahnya selesai tawaf, umpama tawaf kudum bisa pergi ke sana ke sini, nggak bisa. Mau belanja mereka kelihatannya itu sulit. Jadi diatur, disambut dengan bis-bisnya di mana ditempatkan, ya tentu saja di hotel-hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Jadi mereka tidak punya kebebasan yang cukup untuk ke sana ke sini, karena mereka diatur dari busnya, disambut, diantar ke tempat di mana mereka hotel apa yang mereka tinggali, itu terus tawaf kudum kembali ke hotel lagi untuk disiapkan pemberangkatan nanti hari 8. Tapi itu pun tidak diberitahukan. Artinya belum diumumkan. Tapi yang pasti wukufnya hari apa? 9. Hari Selasa ya? Hari Selasa. Hari Selasa. Besok Ya, Senin, besok baru diberangkatkan, tapi belum diketahui pasti juga jam berapanya ya? Belum itu. Nggak ada, karena kita nggak ada hubungan dengan tenaga pekerja yang ditugaskan itu. Iya. Jadi benar-benar langsung ditangani oleh pemerintah langsung ya, sudah dijaga mereka ketat ya untuk tidak leluasa untuk ke sana kemari. Ya, itu semuanya itu kata mereka untuk menjaga jangan sampai ada akibat daripada penularan corona yang ada sekarang berkembang. Di Saudi juga jumlahnya terus beberapa minggu belakangan ini terus di atas 1.000 setiap harinya. 1.000 setiap harinya. Wah. Ya. 1.200, kadang-kadang 1.300, 1.400 tidak rata, tidak sama. Itu secara nasional ya, artinya ada di Mekah, seluruh ada Saudi, seluruh daerah Saudi. Oh, itu. Jadi tidak bedanya seperti keadaan di Jakarta ya, Pak Kiai ya. Jakarta. Saya ingin pengalaman yang kita bagaimana pemerintah Saudi menangani pandemi corona ini. Yang kita lalui, pertama pemerintah Saudi mengadakan aturan siapa yang belum divaksin, mereka tidak boleh masuk sebebasnya, baik rumah sakit atau kantor-kantor pemerintah. Kalau mereka belum punya vaksin, baik pertama kali, apalagi 2 kali, itu tidak boleh masuk ke rumah sakit. Mereka yang mau operasi, umpama di rumah sakit, itu diharuskan vaksin dulu, baru dibolehkan memasuki rumah sakit. Jadi penjagaannya ketat. Iya. Juga dengan apa yang terjadi, kebolehan kita boleh ke masuki Masjidil Haram. Seperti bulan Ramadan, itu penjagaannya sangat ketat dari kita menaiki otobus yang sudah disiapkan. Itu ditentukan beberapa tempat. Dari satu tempat itu antaranya yang dinamakan Az-Zahir atau tempat-tempat lain itu sebelum kita masuk itu sudah diperiksa ada izin apa tidak. Nah, kalau tidak ada izin kita tidak bolehkan masuk bis. Nah, setelah turun dari bis itu beberapa pemeriksaan lagi dari polisi-polisi sampai kita baru bisa masuk ke Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi mereka sangat ketat sekali. Jadi
mungkin saja berbeda kemampuan. Mungkin saya nggak tahu lah kalau bagaimana di Indonesia menangani pandemi itu, bagaimana di Saudi. Ya, Saudi pertama jumlah rakyatnya kan jauh berbeda. Iya, iya, iya. Dan kemampuan, kemungkinan kemampuan mengadakan vaksin yang secara gratis, mereka sangat hebat lah begitu. Sampai sekarang, dari minggu yang lewat, itu sudah turun kepada anak-anak yang umurnya 12 tahun. Oh, diwajibkan ya. Jadi sudah akan menyeluruh menyiapkan nanti anak-anak akan masuk sekolah. Iya, 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 iya. Jadi tidak ganjil lah kalau mereka punya kemampuan yang lebih lebih banyak gitu. Iya, iya, Nah, iya. kalau untuk masuk masjid-masjid yang di luar daripada Masjidil Haram, masjid-masjid yang di kampungan, itu tidak disyaratkan kita harus diperiksa vaksin, tidak. Nah, boleh saja cuma pakai masker dan pakai bawa sejadah. Iya, 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 iya. Jadi di sana yang penting itu mereka tidak melarang orang masuk ke masjid. Begitu juga dalam salatul Id. Kemarin salatul Id yang sesudah salat Idul Fitr. Itu disediakan tempat-tempat yang kata kita itu tempat umum yang dijadikan tempat untuk salatul Id. Nah, itu siapa saja yang datang tidak diperiksa apakah sudah vaksin atau belum. Itu tidak diperiksa. Nah, begitu juga yang kita dengar baru-baru ini katanya macam salatul Idul Fitr juga dibolehkan. Idul Adha ya. Idul Adha yang sekarang ini itu dibolehkan sebagaimana yang telah lewat. Jadi tidak diperiksa vaksinnya. Cuma diwajibkan pakai masker dan bawa sejadah sendiri-sendiri. Itu di masjid yang kampung-kampung. Kalau di Masjidil Haram bagaimana Pak Kiai? Masjidil Haram tetap harus ada vaksin, pertama harus ada izin, dan izin tidak bisa dihasilkan kecuali sudah ada vaksin, baik 1 kali atau 2 kali. Masya Allah. Nah, jadi mereka agak ketat, cuma mereka vaksinnya mudah, bebas, gratis. Iya, 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 iya. 24 jam mereka kerja untuk menangani siapa saja yang datang tengah malam, subuh, pagi mereka diberikan kebebasan yang cukup. Apalagi untuk orang yang umurnya di atas 60 tahun itu tidak pakai izin, tidak ambil waktu istilahnya. Nah, itu bedanya. Ya. Baik Pak Kiai Abdul Rahim, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan. Sedikit banyaknya kita mengetahui apa yang situasi pandemi di Arab Saudi. Ternyata memang pandemi ini luar biasa ganasnya, sudah sampai 1.000 lebih secara nasional ya, di Mekah, Madinah, di Riyadh, Jeddah, barangkali seperti itu. Terima kasih Pak Abdul Rahim, dan saya rasa Bapak jangan hilang dulu ya, tetap bersama kami di sini. Karena barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali bisa Pak Haji Abdul Rahim nanti membantu kami di sini. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Munadi, terima kasih. Saya ingin menjawab yang pertama, yang kedua tadi aja, bahwa perbuatan mabrur itu kan ya tidak mesti dalam pelaksanaan ibadah haji. Mabrur itu adalah konteksnya adalah fi'il maf'ul daripada kata albir. Nah, jadi ketika kita berbuat suatu kebajikan atau kebaikan, ya, maka itu sudah dikatakan mabrur, berbuat kebaikan lah. Sesuatu yang telah kita lakukan kebaikan itu, maka itu artinya mabrur. Lalu bagaimana dengan orang yang melaksanakan ibadah haji? Ya kan, kalimat mabrur itu selalu disematkan kepada orang yang berhaji, karena kebiasaan kita memang seperti itu, ya kan? Bahkan dalam hadis juga dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali hanya surga, ya kan begitu. Tapi di luar konsep itu kita tidak familiar ya dengan kalimat mabrur. Padahal mabrur itu kebaikan apapun yang kita lakukan itu berarti kita sudah melakukan kemabruran. Nah, berkaitan dengan haji yang tidak berangkat, ya entah itu meninggal sebelum melaksanakan ibadah atau memang juga belum melaksanakan salah satu rukun dari rukun Islam yang kelima, ya tentunya memang masalah
rukun Islam yang kelima itu kan secara fisik memang harus dilakukan. Tapi jika dia meninggal, maka itu masih belum gugur kepada yang bersangkutan. Jika ahli warisnya mampu untuk ya menghajikannya, maka silahkan. Ya, dia tidak gugur. Tapi kemaburan lain selama masih hidup, saya yakinlah banyak yang almarhum ini yang dilakukan. Kira seperti itu. Ya, jadi sekali lagi jawaban saya adalah belum melaksanakan ibadah haji, terus keburu dipanggil oleh Allah, maka dia belum gugur, tapi kewajibannya jatuh kepada ahli warisnya jika juga mampu, ya. Kecuali kalau tidak mampu, ini berarti kan dengan sendirinya gugur. Ya, oleh karena itu bagi mereka yang mampu dari dulu sebelum ada pandemi, maka yuk segera dilaksanakan rukun Islam yang kelima ini, ya kan? Karena kita tidak tahu situasi seperti apa, ya kan? Dan kita tidak tahu sejak Desember 2019 kemarin ternyata pandemi telah menyerang dunia ini ya, berbagai negara, dan kita tidak terbayang sebelumnya. Akhirnya mengakibatkannya seperti ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan pertama, sebelum 2000 tahun. Wah, ini mungkin Syekh Abdul Rahim yang bisa menjawabnya ini. Syekh Abdul Rahim, Ya. bantuan. Itu tadi tolong Ya. Pak ini mungkin sudah tahu pertanyaannya Pak Kiai Abdul Rahim? Itu sebenarnya memang ada dituliskan oleh guru kita Syekh Muhammad Alawi Maliki dalam bukunya Qul Hadhihi Sabili. Jadi di antara fadilat haji itu artinya fadilat itu dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi dan Sayyidina Adam melakukan tawaf, itu kejadian itu kalau tidak salah itu untuk tawaf. Berhaji, memang Sayyidina Adam berhaji, kemudian bertemu dengan beberapa malaikat istilahnya itu menganjurkan dengan lapas dalam bahasa Arab itu birrahajjaka. Artinya perbaiki atau baguskanlah kamu melaksanakan haji. Kami memang sudah 2000 tahun sebelum kamu mengerjakan, kami sudah mengerjakan haji. Cuma sumber daripada hadis itu atau dari cerita itu bisa kita perpegangi atau tidak. Artinya saya pun tidak mendapatkan di mana sumber itu dan apakah bisa diperpegangi, karena itu tidak bersangkutan dengan hukum. Dengan hukum pelaksanaan haji, cuma bersangkutan dengan fadilat. Ya, keutamaan ya. Keutamaan. Karena juga di lain ada riwayat-riwayat itu semua para anbiya yang utusan yang dan rasul semua itu mereka semua berhaji. Itu. Cuma dan yang jelas itu kan ada riwayat juga macam Nabi, kata Nabi, saya melihat ini Sayyidina Isa pergi haji bertunggangan. Itu memang banyak riwayat-riwayat macam di dekat masjid di Mina itu, masjid apa namanya, lupa saya namanya, masjid Mina, Masjid Mina. Iya, Masjid Mina. Masjid Mina itu katanya di sana ada kuburan 70 nabi. Jadi itu menambah artinya sekadar pengetahuan bahwasanya memang nabi-nabi itu datang berhaji, menguatkan bahwanya setiap nabi dan rasul yang dikirim Allah mereka mengerjakan haji. Itu menunjukkan kepada afdaliyah atau fadilat haji. Iya. Di sana kan lagi ada fadilat yang lain. Kalau kita menyinggung tadi masalah haji mabrur. Pendapat sebagian ulama yang dinamakan haji mabrur itu haji yang tidak ada maksiat, artinya tidak ada pelanggaran dalam selama melaksanakan haji. Itu yang kita sekedar itu yang kita tahu. Penafsirannya la maksiata fihi, artinya yang tidak melakukan ada sesuatu maksiat di dalam pelaksanaan haji. Cuma juga kita kembali kepada asal usul untuk keberangkatan.
karena kan disyaratkan di situ ada namanya yang istita'ah. Istita'ah itu mengandung dua pemahaman. Pertama, kemampuan azat, dalam bahasa Arabnya azat artinya pembelanjaan, dan kedua rahilah, alat tunggangan atau alat untuk berangkat. Itu yang dinamakan istita'ah. Kalau salah satu dari yang dua itu tidak ada, punya uang tapi tidak ada alat untuk berangkat, seperti yang terjadi sekarang ini kan tidak diizinkan berangkat, ada sesuatu, itu namanya tidak punya kemampuan. Jadi tidak wajib. Artinya asalnya wajib, tapi karena kekurangan daripada syarat istita'ah pindah kepada tidak wajib. Sekarang ada pelarangan umpama karena ada pandemi. Jadi dia itu kewajibannya pada saat itu gugur. Menunggu adanya kemampuan untuk berangkat, adanya istilahnya kemampuan perongkosan haji dan adanya peralatan untuk sampai datang ke Mekah. Jadi salah satu macam ada pandemi ini artinya kita tidak ada alat untuk berangkat meskipun uangnya ada. Jadi di sana syaratnya tidak cukup. Jadi kalau kita katakan tadi ada orang yang meninggal setelah ada artinya pelarangan atau ada sebab yang mengakibatkan tidak bisa berangkat, berarti dia tidak masuk orang yang diwajibkan haji. Terserah untuk umpama si orang para pewaris ini untuk menghajikan, karena banyak kan kita biasanya meskipun dia orang itu sudah tidak kena wajib, artinya sudah tidak sampai derajat wajib menghajikan, tapi kalau meninggal kadang-kadang kan diwajibkan namanya haji sunat, boleh saja, tidak apa. Tapi kalau tidak ada halangan, kemudian pribadi orang yang akan berangkat itu yang mengundurkan diri tanpa ada sebab yang yang dibenarkan, itu kewajibannya tetap dengan dia. Jadi kalau dia meninggal, di sana diwajibkan dipotong daripada peninggalannya. Untuk membayar orang yang menggantikan orang yang meninggal itu untuk mengerjakan haji. Kembali lagi karena saya mendapatkan hadis ya. Bagi orang yang berhaji, dia harus menggunakan uang yang halal. Karena di sana ada ancaman siapa yang menggunakan perbelanjaan haji dengan uang yang haram, maka hajinya tidak diterima. Dan ulama pun berbeda pendapat atas pengertian tidak diterima. Artinya ada yang mengartikan itu kewajibannya tidak gugur. Ada yang mengartikan istilahnya kewajiban hajinya gugur tetapi tidak diberi pahala. Oleh itu orang yang akan berangkat haji harus berusaha sedapat mungkin uang yang dipakai untuk berhaji itu harus uang yang halal. Dapat menurut situasi yang ada. Artinya tidak bisa juga kita meyakinkan 100% harus uang halal. Jadi ini menyangkut kalau dana haji yang disetor oleh para jemaah yang dulu itu di istilahnya itu dijadikan modal melalui bank, kan itu riba. Itu ulama kebanyakannya mengatakan simpanan di bank dengan dapat balasan 5%, berapa persen itu riba namanya. Jadi hartanya nanti bercampur dengan harta yang tidak halal. Jangan-jangan nanti kena ancaman siapa yang berhaji dengan harta yang tidak halal maka hajinya tidak diterima atau tidak dapat pahala. Harus kita juga usahakan sedapat mungkin membawa uang untuk berhaji dengan harta yang halal. Saya kira Terima kasih Pak Syekh Abdul Rahim ya atas informasi dan serta
serta pencerahan yang diberikan kepada pemenadi tadi, saya rasa cukup menarik lah ya, kita dapat ilmu lagi beliau. Perlu diketahui beliau ini adalah kurang lebih 60 tahun ya berada di Arab Saudi, dan beliau tadinya di organisasi konferensi Islam, dan beliau banyak mengarang ya kitab-kitab yang diantara lainnya sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dikirim kepada pesantren-pesantren ya. Dan beliau berguru kepada Syekh Muhammad Alawi bin Al-Malki dan banyak lagi guru-guru lain yang beliau berguru ya. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Syekh Abdul Rahim. Pak Anton. Suaranya dibuka. Ya. Ya Pak Kiai Saifuddin, alhamdulillah tadi sudah ada bergabung Bapak Kiai Abdul Rahim. Jasa kemudian terima kasih Bapak Kiai Abdul Rahim sudah memberikan penjelasan dan keterangan yang sangat bagus sekali buat kita semua, apalagi sedang berlangsungnya pada saat ini di Makkah Al-Mukarramah. Untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, silakan kami buka lagi. Tinggal mungkin satu pertanyaan lagi karena mengingat waktu yang sudah lumayan mendekati siang ini. Kalau nggak ada mungkin gini Pak Kiai Saifuddin, ini ada beberapa tadi yang WA saya minta pertanyaannya mungkin dia tidak bersedia langsung bertanya di sini. Ya Pak Kiai mungkin sedikit aja ini saya rangkum dari semuanya yang tadi Pak Kiai Saifuddin sampaikan. Ini dia bertanya melalui WA saya dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Allah ya. Beliau bertanya bahwa mengenai tadi dibilang mabrur, mengenai mabrur masalah kebaikan dalam artian bahwa yang disampaikan Pak Ustadz Saifuddin untuk kebaikan, dia kan sudah melaksanakan ibadah haji, tapi kedua orang tuanya sudah almarhum, sudah meninggal, dan dia mau membadalkan kedua orang tuanya. Mohon penjelasannya dari Pak Kiai Saifuddin M. Sayuti LCMA. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini haji badal namanya ya, haji badal, tetap dihajikan. Jadi badal itu adalah menggantikan orang yang telah meninggal kemudian dilakukan oleh seseorang ya untuk melaksanakan ibadah haji. Dan biasanya itu memang hampir setiap tahun ada begitu Pak. Ini misalnya dia yang datang, tapi alangkah baiknya apabila dari keluarga itu sendiri ya. Tapi apabila keluarga itu sendiri belum melaksanakan ibadah haji, maka dia harus melaksanakan berhaji dulu, baru dia bisa melaksanakan. Tapi apabila dia sudah melaksanakan haji, maka dia bisa mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk sesuai dengan sesuai dengan di sini trust ya, kepercayaan. Saya yakin bahwa orang yang diwakilkan untuk melaksanakan ibadah haji atas nama seseorang yang telah meninggal itu memang dibolehkan secara agama ya, dan itu memang ada hadisnya ya. Nah, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai Saifuddin M. Sayuti. Sekali lagi kami memberikan waktu lagi buat Bapak dan Ibu untuk bertanya. Iya. Sama di lapangan. Mungkin waktu sudah kita berikan kepada Pak Ketua ya. Terserah. Oke. Untuk selanjutnya kita tutup juga dengan untuk sesi pertanyaan ini. Selanjutnya kami persilakan Pak Ketua ingin menyampaikan di kata-kata penutup sebelum kita tutup semua ini Pak. Monggo Pak Ketua.